Kita kalau saya lihat nih Pak ya, beberapa pelabuhan di perikanan nih, khususnya untuk nelayan-nelayan menempatkan kapal itu sudah penuh nih. Nah, bagaimana Bapak mendukung hal ini, Pak? Nah, ini banyak pimpinan kita ini di Belitung, terutama maksud saya Pak Bupati ya, sudah mikir, justru beliau sudah jauh ke depan memikir, maka sudah ada terobosan gimana ini, katakanlah PPN ya, kita di Tanjung Pandan ini pelabuhan perikanan Nusantara, kalau kita lihat sekarang crowded itu sudah, ya kita yakini memang ke depan itu tidak mampu lagi menampung kapal-kapal. Nah, mereka sudah pikiran, kita sudah berencana untuk buat pelabuhan baru daerah Munsang. Itu juga ini seolah kita buat FS-nya, nanti kita akan berikan ke KKP, karena memang ada kewajiban dari kita ketika kita buat pelabuhan itu ada dua yang diberikan oleh KKP itu menjadi tanggung jawab kita. Pertama itu FS, yang kedua itu master plan. Nah, kemudian ada 8 dokumen, 6 dokumen nanti mereka yang menyelesaikan. Kita berdoa mudah-mudahan cepat prosesnya. Jadi harapan kita ada industri perikanan di pelabuhan itu nanti bisa terwujud gitu. Namanya Pak Bupati seperti itu, dan kita sangat dukung itu gitu. Nah, di Munsang ya Pak ya? Ya, caranya di Munsang. Itu apakah untuk nelayan yang ada di sekitar situ saja atau? Enggak demikian, kita bermain pasti Pulau Belitung jatuhnya. Ya. Konsepnya seperti apa? Konsepnya seperti itu adalah kawasan industri. Ya. Nah, di sana semua nanti kan paling enggak itu bisa mengcover seluruh nelayan yang ada di Belitung lah. Jadi mau ke sana semua nanti gitu. Kita harapkan seperti itu. Artinya nelayan-nelayan ini berkumpul di sana? Ya, mereka menambahkan kapal bisa di situ, menjual di situ. Hasil perikanannya juga dijual di situ? Di sana. Kemudian juga nanti mungkin ada docking segala macam. Pokoknya udah kayak kawasan industri lah. Kawasan industri perikanan di situ gitu. Ya. Itu yang kita mau, bayangan Pak Bupati kita seperti itu. Dan kita memang ini sudah pernah dibicarakan juga di kementerian, dan mereka dukung itu gitu. Berapa luas lahan, Pak? Itu ada lahan yang coba sekitar 65 hektar. Oke, berarti sangat luas ya? Sangat luas. Nah, pengelola itu nanti pemerintah dari, apakah ada UPTD sendiri, apakah nanti? Itu nanti status ya, kita mengingat itu nanti kan statusnya jadi pelabuhan Nusantara, pelabuhan samudra, dikelola oleh KKP, karena mengelola itu kan tidak sederhana kita pikirkan gitu kan, SDM segala macam. Penting kita kan ada saprasnya, mampu membangkitkan ekonomi kita, kan itu yang kita tidak persoalkan itu, apakah kita yang ngelola, apakah pusat, tidak persoalkan itu gitu. Penting ada tempat yang bisa membangkitkan ekonomi, itu yang kita pikirkan. Dibangunnya pelabuhan ini artinya melihat tren peningkatan nelayan yang tumbuh di Belitung apa gimana Pak sebetulnya? Ya seperti itu juga, mungkin Indonesia juga sudah selain dari juga ya crowded, kemudian juga pendangkalannya luar biasa di situ, kemudian tidak mungkin dikembangkan lagi. Ini kan terus juga bukan beberapa ya, hitungan saya tahun ini berapa investor yang coba datang ke kita, mereka ingin bikin industri tapi nggak bisa karena memang tempatnya nggak ada gitu. Ya. Itu bikin UPI lagi di mana tempatnya nggak ada gitu. Nah kalau memang kan ada besok di Munsang itu berarti kan bisa nampung. Tapi ada investor yang lirik? Ada, yang lirik itu bukan 1-2, yang lirik berapa, itu. Pak? Lumayan banyak. Kalau itu jadi, saya yakin juga kawan-kawan dari luar itu banyak bikin masuk ke sini. Oke. Berapa, misalkan banyak ini di bawah 10 kah, apa di atas 10 Pak? Yang sudah berencana? Tahun ini memang di bawah 10, tapi tahun kemarin juga ada orang berbeda juga, di bawah 10 juga, lumayan, ya cukup banyak lah, saya rasa cukup banyak. Dan mereka siap berinvestasi ya Pak? Siap berinvestasi di sini. Oke. Nah Pak, tahun ini kita menyelesaikan master plan nih, misalnya FS sama FS dengan master plan ya. Nah, FS dulu di awal ini, kita mungkin di anggaran perubahan nanti kita baru bikin master plan. Oke, ini selesai nih. Ya. Nah, kementerian tugasnya membangun 6 dokumen, membuat ada 6 dokumen yang mereka nanti lengkapi. Oke, berarti tahun depan udah, kalau misalnya kita berharap seperti itu. Sudah mulai dibangun. Kalau lancar, ya paling nggak di 2024 sudah ada extend-nya lah gitu kan. Nah, itu kita pengen seperti itu gitu. Targetnya 2025 selesai. Enggak, bangun dermaga enggak sebentar itu. Bisa lumayan lama. Itu kan investasi yang di sana itu bukan sedikit, banyak itu. Nah, maksudnya 2025 selesai, 2026 udah bisa difungsikan. Ya, mungkin bisa berjalan sampai di yang lain ini udah bisa berfungsi dulu gitu. Bisa jalan dulu. Oke. Ada nilai ekonomi Pak yang dianalisa dari misalkan kalau misalkan kita ini dari FSI mungkin saya potong, itu dari FSI nanti ketahuan.
Dari efeknya baru ketahuan. Karena di situ kan memuat aspek ekonominya, aspek sosialnya segala macam di situ. Nanti mungkin lah baru keluar hasil itu. Saya bukan ahlinya, bukan gitu. Sekarang masih dianalisa nih. Nah, itu kan di situ nanti baru ketahuan itu. Ketika dibangun ini dengan lihat jumlah nelayan, jumlah armada segala macam, potensi produktivitasnya segala macam. Nah, ini loh dampak, inilah bakal kenaikan ini segala macam itu ada hitungannya pasti yang Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini.